Cerita dibuka dengan memperlihatkan Kim Dokja, seorang pemuda sederhana yang hidupnya datar. Tetapi Dokja punya satu hal yang ia suka, yaitu sebuah novel berjudul Way of Survival. Ia bukan sekedar penggemar, melainkan satu-satunya pembaca setia yang masih mengikuti kisah itu hingga akhir. Novel tersebut menceritakan para dewa yang menghukum manusia melalui penderitaan tiada tara. Ketika dunia nyaris musnah, muncullah sang tokoh utama, yaitu Yo Jong Hyuk, bersama rekan-rekannya yang berjuang melawan keputusasaan. Sayangnya, setelah beberapa episode, bagi banyak orang kisah itu dianggap berlebihan dan tak realistis. Namun, Dokja tetap bertahan membaca hingga tamat karena ia mengagumi sosok Jong Hyuk yang selalu bangkit dari kekalahan. Sayangnya, kehidupannya sendiri di dunia nyata hanyalah pemuda biasa, sering dibully dan tak punya keberanian menolak meski dipaksa harus berkelahi dengan sahabatnya sendiri. Setelah lulus kuliah, nasibnya tak banyak berubah. Ia hanya menjadi pegawai kontrak di sebuah perusahaan. Hingga tibalah hari yang membuat dua hal besar terjadi sekaligus. Pertama, seri terakhir Way of Survival dirilis karena hanya Dokji yang membaca. Dan kedua, masa kontrak kerjaan Dokji berakhir. Ia pun menulis pesan kepada sang penulis, berterima kasih atas kisah luar biasa itu. Namun Dokja juga mengkritik akhir ceritanya yang terlalu menyedihkan dan menghancurkan kisah-kisah sebelumnya. Ia menulis dengan jujur, berharap penulis membuat versi akhir yang lebih indah. Dalam perjalanan pulang naik kereta, Dokja bertemu rekan kerjanya, Sang Ah, yang nasibnya tak jauh berbeda sebagai karyawan magang kontrak. Tak lama kemudian, sang manajer mesum muncul dan mulai menggoda Sang Ah dengan janji promosi. Namun dengan cepat Sang Ah berpura-pura sudah punya janji dengan Dokja. Di saat itu juga, Dokja tiba-tiba menerima pesan balasan dari akun misterius bernama TLS123 yang merupakan sang penulis novel itu sendiri. Dalam pesannya, penulis mengucapkan terima kasih karena setia membaca novelnya dan meminta Dokja menulis versi akhir sesuai keinginannya. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, kereta tiba-tiba anjlok dan berhenti mendadak. Suara aneh juga tiba-tiba mengatakan, layanan gratis sistem planet 8612 telah berakhir. Seketika Dokja pun teringat kata-kata itu persis pada bab awal novel yang sangat familiar di kepalanya. Tak lama kemudian muncul makhluk aneh menyerupai boneka kecil labu-labu melayang. Ia hendak memberi penjelasan, namun para penumpang justru protes dan menganggap semua itu hanya gangguan sistem. Salah satu dari mereka membentak Labubu karena ia buru-buru membuat makhluk itu marah. Tanpa ampun, Labubu pun menembakkan sinar dari matanya dan menewaskan orang tersebut. Labubu lalu mengumumkan bahwa para dewa telah menjatuhkan hukuman pada manusia yang dianggap ras paling egois di alam semesta. Mulai saat itu, semua orang akan menjalani skenario bertahan hidup. Dan tantangan pertamanya adalah membunuh satu makhluk hidup dalam 10 menit untuk mendapatkan 300 koin, sedangkan yang gagal akan mati. Kengerian pun dimulai. Mereka mulai saling serang untuk membunuh satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, Dokja melihat seorang anak kecil yang memeluk kotak kaca berisi semut peliharaannya. Sementara tembok tak kasat mata menutup jalan keluar, Dokja lalu melihat sosok Yo Jong Hyuk, sang tokoh utama dari novel yang selama ini hanya ia baca. Di saat itulah Dokja benar-benar mengerti bahwa dunia Way of Survival kini telah menjadi kenyataan dan hanya dirinya yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Pandangan Dokja kemudian tertuju pada kotak kaca berisi semut milik anak kecil tadi. Dari situlah ia mendapat ide cemerlang untuk menyelesaikan aturan main pertama. Ia mengambil beberapa semut dan memberikannya kepada Sang Ah agar gadis itu selamat. Nantinya juga ingin menolong semua orang. Namun suasana sudah terlalu kacau hingga tidak ada yang memperhatikan apa yang ia lakukan. Tanpa pikir panjang, Dokja pun membunuh seekor semut dan seketika sistem mengumumkan bahwa satu orang telah menyelesaikan skenarionya. Barulah semua orang mau mendengarkan Dokja dan sadar bahwa istilah makhluk hidup ternyata mencakup hewan bahkan serangga. Sayangnya jumlah semut di tangan Dokja tak cukup untuk semua orang. Kekacauan kembali pecah ketika sang manajer serakah muncul, berusaha merebut kotak semut demi keselamatannya sendiri. Dokja kemudian melihat seorang pria hendak membunuh seorang nenek.
Ia bergegas menyelamatkan si nenek, tetapi terkejut begitu mengetahui bahwa si pria adalah Kim Nam-ham, salah satu karakter dalam novel Way of Survival. Menyadari dirinya lemah, Dokja pun segera menukar 300 koin hasil membunuh semut menjadi kekuatan fisik. Namun, Nam-ham lebih dulu mendapat sponsor kekuatan dan langsung mengaktifkan kemampuan transformasi gelap. Dalam sekejap, Dokja pun kembali dihajar habis-habisan. Di tengah keputusasaan, ia melihat kapsul berisi telur semut terlempar dari kotak di dekat kakinya. Ia pun merampas kapsul berisi telur semut itu. Sistem pun langsung menghitung ratusan makhluk hidup mati sekaligus dan Dokja mendapat banjir koin. Dengan cepat, ia menukar koin tersebut menjadi kemampuan refleks tinggi, lalu membalik keadaan hingga berhasil mengalahkan Nam-ham. Begitu waktu skenario berakhir, sistem membunuh semua peserta yang gagal, kepalanya berlubang satu persatu, termasuk sang nenek yang tak sempat Dokja selamatkan. Di saat itu juga, Labubu kembali muncul. Ia menyampaikan bahwa para konstelasi yang merupakan entitas para dewa yang menonton dari luar bumi sangat terhibur dengan tontonan tadi. Labubu kemudian menambahkan, mereka yang bertahan kini berhak memilih sponsor monster dari dimensi lain untuk mendapatkan kekuatan baru. Namun sebelum ada yang sempat bereaksi, kereta mendadak terguncang keras, lalu terguling dan jatuh dari jembatan. Dari jendela terlihat makhluk raksasa air menyerang tanpa henti. Di saat itu juga, seorang tentara berusaha membuka pintu agar semua bisa keluar. Dokja lalu mengenalinya sebagai Lee Yun-song, salah satu sekutu Yo Jong-hyuk dalam novelnya. Berkat arahan Dokja, Yun-song berhasil memaksa pintu terbuka dan penumpang pun berhamburan keluar. Di tengah kekacauan itu, anak kecil pemilik kotak semut menolak pergi karena marah pada Dokja telah membunuh semua semutnya. Dokja pun langsung menggendongnya dan berlari menjauh. Namun ujian belum usai. Sistem tiba-tiba menambahkan tantangan baru menyeberangi jembatan yang runtuh demi 1000 koin. Dari bawah, naga air muncul mengguncang jembatan hingga terputus. Dan untuk membuat tontonan makin kejam, Labubu bahkan mengubah para korban menjadi zombie dan memerintahkan mereka menyerang yang masih hidup. Dalam situasi genting itu, Sang Ah tiba-tiba menyadari kekuatan baru dalam dirinya. Dari tangannya keluar benang sutra yang kuat, dan dengan cepat ia menggunakannya untuk membuat jalur penyeberangan bagi semua orang. Dari kejauhan, Dokja melihat sang tokoh utama tengah bertarung sendirian melawan gerombolan zombie. Pemandangan itu membuat Dokja teringat isi novel yang pernah ia baca bahwa di stasiun Chongmuro, sang tokoh utama akan mati saat menghadapi naga api. Jika hal itu benar terjadi, seluruh dunia juga akan ikut musnah. Menyadari hal itu, Dokja pun bertekad keras mencegah kematian tokoh utama bernama Jung-hyuk tersebut. Namun karena mustahil bagi Jung-hyuk mengalahkan naga api seorang diri, Dokja pun mencoba memperingatinya tentang nasib buruk yang menanti. Sayangnya Jung-hyuk sama sekali tidak percaya. Ia malah menuduh Dokja berbohong dan menantangnya untuk membuktikan kata-katanya dengan cara menjatuhkannya dari jembatan agar dimakan monster laut di bawahnya. Menurut Jung-hyuk, jika Dokja benar-benar bisa melihat masa depan, tentu ia akan mampu keluar dari perut monster itu. Tanpa ragu, Jung-hyuk pun mendorongnya membuat Dokja ditelan bulat-bulat oleh monster laut tersebut. Di dalam lambung makhluk itu, Dokja menemukan sebuah skenario tersembunyi. Tertulis jelas bila ia berhasil membunuh monster dan keluar hidup-hidup, ia akan mendapat 9.000 koin. Namun jika gagal, nyawanya akan berakhir dalam waktu 48 jam. Tak lama muncullah kembali Labubu. Berdasarkan pengetahuannya tentang isi novel, Dokja langsung tahu bahwa nama Labubu itu sebenarnya adalah Bih Yeong, seorang penyiar yang tengah melakukan live streaming di depan para konstelasi untuk meraih Saweria agar naik kasta. Bih Yeong tentu terkejut karena manusia di depannya tahu begitu banyak tentang dirinya. Dokja pun memanfaatkan kesempatan itu, di mana ia mengajaknya bekerjasama dengan janji bahwa aksi mereka akan menarik perhatian konstelasi dan membuat Bih Yeong meraih banyak Saweria. Dan akhirnya Bih Yeong pun setuju. Mereka lalu membuat kesepakatan rahasia agar konstelasi tak mencium perjanjian tersebut. Dan benar saja, aksi Dokja di dalam monster membuat viewer Bih Yeong meledak banjir saweran dari para konstelasi. Akhirnya, keduanya menandatangani kontrak jangka panjang dengan pembagian hasil 50/50. Namun situasi berubah drastis ketika cairan asam mulai memenuhi lambung monster itu.
Dengan cepat Dokja pun meminta Labubu mengeluarkan tas ajaibnya, benda yang hanya diketahui sedikit makhluk. Dari dalamnya, Dokja membeli sebatang tusuk gigi yang kemudian ia gunakan untuk menyumbat seluruh lubang tempat keluarnya cairan asam. Berkat kecerdasannya, ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Ia lalu mengambil bola inti monster itu dan memerintahkan Bi-hyung menukarkannya dengan item bernama Eater of Fat. Dan sebagai bonus tambahan, Labubu memberinya paket por pemula. Dokja lalu mengambil skin masker agar ia bisa bernafas di dalam air dan keluar ke permukaan. Begitu muncul ke daratan, Dokja langsung dibanjiri notifikasi dari para konstelasi yang ingin menjadi sponsornya. Namun ia menolak semuanya dan meminta Bi-hyung menonaktifkan fitur itu. Setelah itu, ia bergegas menuju ke stasiun Jungmuro untuk menemui Jung-hyuk. Dalam perjalanan, rasa lapar menyerangnya hingga ia memutuskan mampir ke sebuah toko. Tak disangka di tempat itu masih ada beberapa orang yang selamat. Belum sempat berbincang lama, seekor belalang raksasa tiba-tiba datang menyerang. Dengan refleks, Dokja pun berlari sambil menggendong salah satu korban dan berhasil menyelamatkannya. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Jeong Haewon. Namun belum sempat beristirahat, muncul sekelompok orang yang ternyata sejak awal berniat membunuh Haewon dan rekan-rekannya. Menyadari bahaya, Dokja pun menukarkan 1.500 koin miliknya untuk membeli skin bertarung. Dan pertempuran pun tak bisa terelakkan. Pertarungan itu kemudian dihentikan oleh kemunculan seorang pria berpakaian rapi lengkap dengan dasi. Sosok yang entah kenapa terasa asing diingatan Dokja. Bersamaan dengan itu, Sang A dan kawan-kawan lainnya ternyata ada di lokasi itu. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali. Meskipun Dokja masih merasa ada yang janggal karena Jung-hyuk, sang tokoh utama, ternyata belum berangkat ke stasiun Jungmuro seperti yang seharusnya terjadi dalam alur novelnya. Dari situ Dokja sadar skenario di stasiun tempat ia berada sekarang belum selesai. Artinya, ia tidak akan bisa bergerak ke tahap berikutnya sebelum seluruh aturan di tempat ini terselesaikan. Menurut skenario, setiap orang di stasiun Gimho diwajibkan membayar pajak sebesar 100 koin agar bisa tetap di sana setiap harinya. Tak lama setelah diberitahu oleh pria berdasi rapi itu bahwa Dokja memiliki banyak koin, mereka pun mulai menuntut agar Dokja membagikan sebagian miliknya untuk menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba Dokja tersadar. Ia akhirnya mengingat siapa pria berdasi itu. Sosok tersebut adalah Chun In-ho, seorang monster yang telah meninggalkan kemanusiaannya demi kekuasaan. Mengetahui hal itu, Dokja pun menolak keras untuk memberikan koinnya kepada makhluk tersebut. Sebaliknya, ia bertekad menyelesaikan skenario di stasiun itu demi membebaskan semua orang dari pajak yang menindas dan dari kekuasaan si monster berdasi pemakan daging manusia itu. Dan skenario kali ini menuntut mereka untuk membasmi seluruh monster di area stasiun tanpa batas waktu, dengan hadiah sebesar 5.000 koin bagi yang berhasil. Sebelum memulai misi, Dokja teringat kisah Haewon di dalam novel. Dalam versi asli ceritanya, Haewon kehilangan teman-temannya saat melawan Chun In-ho di sebuah toserba, lalu tewas. Namun kali ini Dokja berhasil mengubah takdirnya dengan menyelamatkannya. Kini Haewon hanyalah seorang wanita yang dikuasai oleh amarah dan dendam murni kepada pria berdasi itu. Sosok yang dengan sengaja tidak menyelesaikan aturan main agar bisa menjadi penguasa di stasiun dan merampas koin dari para korban yang tewas. Setelah membuat senjata dari kayu dan lakban, mereka kemudian berjalan di sepanjang rel bawah tanah yang gelap gulita. Untungnya, Gil-yong yang kini memiliki skill mengendalikan hewan langsung memanggil sekumpulan kunang-kunang untuk menerangi jalan mereka. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama karena para monster segera datang menyerang. Dalam kekacauan itu, Sang Ah diculik oleh salah satu monster. Dokja dan yang lainnya pun langsung mengejar hingga akhirnya tiba di sarang bos monster tikus tanah raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi hingga mereka bisa unggul. Saat mereka terpojok, monster itu mengeluarkan jurus andalannya yaitu Penjara Tangan Ilusi. Tangan itu dapat menjebak korbannya di dalam kekuatan terdalam hingga tersisa sampai mati. Sayangnya Haewon dan Yongsung berhasil terkena tangan ilusi itu
dan diperlihatkan mimpi buruk paling mengerikan yang dialami Haewon dan Yunsung. Ketika situasi semakin genting, Dokja memanggil Labubu untuk membeli sebuah item. Ia memilih energi putih murni yang mampu menembus kekuatan ilusi. Dengan benda itu, Dokja berhasil menghabisi sang monster dan menyelamatkan semua orang. Sebagai hasil dari kemenangan itu, masing-masing anggota tim memperoleh item baru. Haewon mendapatkan 2 bilah pisau, Yunsung memperoleh pelindung lengan, Gilyong menerima helm mainan pengendali serangga, Sang Ah memperoleh jubah, sementara Dokja sendiri mendapatkan sebuah pedang buntung. Dan agar pedang itu kembali utuh, ia membutuhkan item langka bernama Ether of It yang masih tersembunyi. Sebelum mereka kembali, Gilyong menemukan sebuah batu biru misterius. Dokja menjelaskan bahwa batu itu dapat memunculkan efek penjara ilusi bila dimakan. Lalu, ia pun menyimpannya. Namun rekan-rekannya mulai curiga karena Dokja seolah selalu tahu kejadian yang akan terjadi. Dokja hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya hanya memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Mendengar itu, Sang Ah pun bertanya, kapan dunia ini akan kembali normal? Dokja kemudian menjawab bahwa dunia baru akan pulih jika mereka berhasil menyelesaikan 99 aturan main skenario yang tersisa. Namun hanya satu orang yang sanggup melakukannya, yaitu Jong Hyuk, sang tokoh utama. Masalahnya, Dokja tahu bahwa Jong Hyuk akan tewas dalam pertarungan melawan naga api. Dan jika itu terjadi, dunia akan hancur. Karena itulah Dokja bertekad menuntaskan skenario di stasiun Gimho terlebih dahulu agar bisa membuka penghalang waktu dan menemukan Jong Hyuk. Sementara itu, Haewon menyadari bahwa untuk mengakhiri skenario dan membebaskan diri dari rantai penderitaan, mereka harus menyingkirkan monster berdasi itu. Tanpa ragu, ia pun langsung terjun ke dalam pertarungan sengit melawan pria berdasi dan para pengikutnya. Meski lawannya bisa mengubah lengan menjadi monster, Haewon yang dipenuhi tekad akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun saat hendak menghabisinya, warga muncul dan melarangnya karena takut tindakan itu memicu skenario baru yang lebih berbahaya. Dalam kekacauan itu, si pria berdasi memanfaatkan kesempatan untuk kabur dan berhasil melewati pembatas yang tak bisa ditembus siapapun. Namun tiba-tiba, sebuah peluru menembus kepalanya dari kejauhan. Ia tewas seketika dan skenario pun dinyatakan selesai sehingga Dokja dan lainnya bisa lewat. Dan penembaknya ternyata adalah Lee Ji-hye. Begitu aturan berakhir, mereka semua langsung berpindah ke lokasi baru, yaitu stasiun Chungmuro, tempat skenario berikutnya dimulai. Di sana mereka harus bertahan hidup dari serangan monster dengan cara berdiri di dalam kotak hijau. Namun jumlah kotak itu sangatlah terbatas, membuat semua orang panik dan saling berebut tempat aman. Ji-hye yang ternyata murid Jong Hyuk menyampaikan pesan kepada Dokja untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena ia tahu di mana kotak berikutnya akan muncul. Menurut Ji-hye, jika Dokja selamat, Jong Hyuk mungkin mau bekerja sama melawan naga api dan menjaga kehancuran dunia. Namun sikap Dokja yang tanpa egois membuat Sang Ah dan yang lainnya kecewa. Mereka menilai Dokja telah berubah, terlebih ketika ia meminta mereka mengorbankan orang lain demi mendapatkan kotak hijau tersebut. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk pergi. Tak lama monster datang menyerbu dan membantai siapapun yang tak sempat masuk ke kotak hijau. Melihat itu, Dokja menyesal dan segera berlari menyusul teman-temannya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan kotak hijau tersisa berada di lokasi paling berbahaya di antara dua kotak merah, tempat munculnya para monster. Mereka pun berpisah menjadi dua kelompok. Dokja pergi bersama Gilyong, sementara yang lain menuju arah berbeda. Setibanya di lokasi, Dokja mendapati Jong Hyuk telah menempati kotak hijau terakhir. Jong Hyuk berkata bahwa ia bersedia bekerjasama melawan naga api. Dengan syarat Dokja harus menaruh Gilyong di kotak hijau itu. Karena tak menemukan jalan lain, Dokja pun nekat memakan batu biru itu dan terperangkap dalam penjara ilusi. Di dalamnya, Dokja dipaksa menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya, yaitu masa lalu kelam ketika ia membunuh temannya, mati demi menyelamatkan diri dari para pembuli. Kenangan itu menghantuinya hingga ia bertemu dengan Jong Hyuk di dimensi lain.
yang menjelaskan bahwa inti dari setiap kisah adalah pengorbanan seseorang demi menyelamatkan yang lain. Setelah itu, Dokja pun kehilangan kesadaran. Beberapa waktu setelah terjebak dalam ilusi, Dokja akhirnya sadar. Ia terkejut mengetahui bahwa teman-temannya telah melindunginya dari serangan monster selama 3 hari penuh. Bahkan sang tentara terluka parah demi memastikan ia tetap hidup. Tak lama, ronde kedua skenario pun dimulai. Dokja pun mengumumkan bahwa hari itu akan muncul sang naga api. Karena tergerak oleh pengorbanan rekan-rekannya, Dokja pun memutuskan menggantikan peran sang tokoh utama dan menghadapi naga itu sendiri. Ia tahu satu-satunya cara mengalahkannya adalah menghancurkan bola inti di dada sang naga. Namun di sisi lain, Labubu yang bertugas sebagai pengawas area itu memutuskan mengubah aturan agar skenario lebih menarik. Ia hanya menyediakan 1 kotak hijau bagi orang yang memiliki koin terbanyak, dan orang itu adalah pria tua yang mereka sebut paman. Dari situlah kekacauan pecah, semua orang berebut kesempatan hidup yang tersisa. Sebelum situasi semakin buruk, Dokja mencoba mengajak Jihye bekerjasama menjalankan rencananya. Tapi gadis itu menolak mentah-mentah, ia tetap ingin merebut kotak itu sendirian. Akhirnya Dokja yang sudah bulat tekadnya mendatangi si paman dan membeli kotak hijau itu 100.000 koin. Begitu kotak berpindah tangan, Dokja segera menghancurkannya untuk menggagalkan rencana Labubu. Namun karena kekuatannya tidak cukup, Jihye yang melihat aksinya akhirnya ikut membantu dan menembak kotak itu hingga hancur. Kini tanpa tempat aman tersisa, Dokja meminta si paman untuk membantunya melawan para monster. Si paman pun mengeluarkan senjata mesin dan menghujani makhluk-makhluk itu dengan peluru bertubi-tubi. Gak lama kemudian sang naga api muncul dengan wujud yang begitu mengerikan. Jonghyuk yang sudah berada di lokasi langsung maju menghadang. Awalnya ia tampak unggul, namun sistem mendeteksi kemampuannya di luar batas manusia yang membuat sang naga mendapatkan peningkatan kekuatan. Seketika tingkat kesulitan skenario pun melonjak tajam, membuat Jonghyuk kewalahan. Dongja lalu ikut melawan dibantu Gilyong yang memanggil seekor belalang raksasa, dan Hyung Sung yang ikut mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat Dokja hampir menghancurkan inti sang naga, naga itu tiba-tiba pulih kembali. Di saat itu juga, Jonghyuk yang sempat tumbang bangkit kembali dan bertarung habis-habisan, hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang membuat dunia perlahan mulai lenyap bersama kepergiannya. Namun ketika semua benar-benar terpojok, sang penulis menukarkan Ether of Fate dengan bola inti monster laut yang dimiliki Dokja. Seketika pedangnya kembali utuh dan memancarkan cahaya terang. Dengan kekuatan itu serta bantuan teman-temannya, Dokja akhirnya berhasil menghancurkan inti sang naga api, menuntaskan pertempuran besar itu. Kemenangan tersebut menghadirkan hadiah sebuah kemenangan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Tanpa ragu, Dokja pun menggunakan hadiah itu untuk membangkitkan Jonghyuk. Ia tersenyum lega karena berhasil menulis ulang akhir dari kisah saat ending. Sayangnya kebagian itu tak berlangsung lama. Di tengah kelegaan mereka, sang manajer muncul dengan luka parah dan memberi kabar bahwa di luar sana manusia mulai membantai sesamanya. Dan di titik itulah film bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Omniscient Rider The Prophecy.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. You